Pemirsa televisi dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah sampai di redaksi kami. Masih ada kesempatan bagi Anda yang belum membuat dan mengirimkan, segera jangan ragu, segera kirimkan karya Anda, baik likhom satut maupun Sholawat Tibil Qulub. Baik pemirsa dan juga para pendengar radio, kami sampaikan bahwa sudah hadir di studio kami seorang guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu beliau juga sebagai imam besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kemudian beliau juga salah satu pembina dari Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Dan kali ini beliau akan menyampaikan sebuah tema, yaitu Al-Quran sebagai hidangan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, hadir di studio kami Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Rumrawi MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah berkenan hadir di studio dan kami persilahkan untuk langsung menyampaikan tausiah atau ngaji online kita pada sore hari ini. Baik pemirsa, segera saja kita ikuti bersama ngaji online bersama narasumber kita Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Rumrawi MA. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa quluhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan nabiyur rahmah. An-Nabi Rasul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wal mab'utsu hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ittaba huda thumma wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'alullah ta'ala al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kama nas'aluhu ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiba wa imanan shadiqa wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur amin ya rabbal alamin. Para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu berbahagia sekali Allah telah memilih kita hambanya yang beriman. Dan di hari-hari ini kita dipertemukan kembali ke bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, bulan Al-Quranul Karim. Pemirsa yang berbahagia, kita tentu mengenal Al-Quran. Dan juga mengenal apa yang disebut dengan hidangan. Hidangan tentu suatu yang menyenangkan kita. Tapi pernahkah kita ingat bahwa di dalam Al-Quran ada satu surat yang namanya juga surat hidangan. Surat apa itu? Tentu surat kelima, yang surat Al-Ma'idah. Ma'idah itu adalah hidangan. Surat ini kaitannya dengan kisah kaum Hawariyun, pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam, yang saat itu mereka itu meminta kepada Nabi Isa alaihissalam agar memohonkan kepada Allah SWT diturunkannya hidangan yang lengkap dari langit. Buat kita memang sesuatu yang aneh bin ajaib, barangkali begitu. Kenapa?
bagi kita adalah aneh. Kenapa? Karena kita untuk hidangan itu adalah masih dalam batas-batas wilayah usaha maupun ikhtiar kita. Jadi untuk semacam itu sepantasnya kita minta kepada Allah. Namun bisa jadi syariat pada saat itu belum mewajibkan seperti kita mau untuk berusaha di dalam batas-batas maksimal yang masih kita mampu untuk itu. Maka tidak aneh pun sebenarnya Nabi Isa pun saat itu dengan nada agak marah, dan ini diabadikan surat Al-Maidah ayat 112 sampai 115 yang intinya adalah tadi, begitu mohon itu maka Nabi Isa menjawab, takutlah kamu kepada Allah jika kamu orang yang beriman. Namun mereka tetap merengek, ya. Kami akan tentram hati kami dengan turunnya itu. Kemudian itu pun menjadi bukti akan kebenaran engkau, wahai Nabi Isa alaihissalam, dan juga kami akan menjadi saksi atas kebenaran itu. Maka Nabi Isa pun tidak tega kelihatannya, maka beliau pun mohon pada Allah agar diturunkan hidangan langsung dari langit, agar menjadi hari besar bagi generasi kita, generasi sebelum kita, dan juga bukti Allah akan kebenaran kekuasaannya. Maka Allah pun menurunkan hidangan itu dari langit. Namun Allah pun bersan, kalau ada yang kafir setelah aku turun hidangan ini, maka awas, akan aku azab dengan azab yang belum pernah aku timpakan kepada seorang pun sebelum kalian. Jadi melihat nada firman Allah memang sebenarnya juga tegurannya agak keras, ya. Hidangan kok minta dari langit. Sehingga memang buat kita umat Al-Quran, umat Nabi Muhammad SAW tidak sepantasnya untuk minta hidangan turun dari langit, karena kita bisa membuat sendiri hidangan itu. Namun ternyata Allah Marahan Maha Rahim. Allah menurun kepada kita hidangan yang justru yang sangat lengkap, yang tidak hanya dibutuhkan oleh fisik kita, tapi hidangan yang memberikan kenikmatan kepada rohani kita dan juga kepada jasad kita. Dan apa wujud dari hidangan itu? Apalagi hidangan kekal dan abadi sampai akhir zaman nanti. Rasulullah SAW dalam dua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, beliau bersabda, Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sungguh Al-Quran itu hidangan Allah. Faqbalu min ma'dubatihi mastata'tum. Maka terimalah hidangan Allah, yaitu Al-Quran ini semaksimal kemampuanmu. Di dalam riwayat lain, dalam redaksi yang sedikit berbeda, Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sungguh Al-Quran ini adalah hidangan yang lengkap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'allamu mima'dubadih. Maka pelajarilah hidangan Allah ini dengan sungguh-sungguh, mastata'tu, semaksimal kemampuan kalian. Ini riwayat Al-Hakim. Sementara riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, kullu mu'adibin yajibu an tu'ta ma'dubatu. Setiap pendidik, setiap guru, setiap orang yang ingin membangun peradaban manusia yang maju, maka dia haruslah mendapatkan hidangannya yang tepat, hidangan yang lengkap, hidangan pas. Wa mu'tibutullah Al-Quran. Sementara hidangan dari Allah yang lengkap untuk membangun peradaban bagi umat manusia, membangun masyarakat yang beradab, membangun masyarakat yang maju, maka hidangan Allah ada Al-Quran. Fala tahjuruh, maka jangan sekali-kali kau abaikan, kau tinggalkan Al-Quran. Pendengar yang berbahagia dan dibahagiakan oleh Allah SWT dimanapun Anda berada,
Apa saja yang bisa kita nikmati dari Al-Quran itu? Nah, ada yang untuk jasmani atau fisik kita. Karena manusia sebenarnya terdiri dari unsur pokok. Pertama adalah unsur fisik, yaitu dari tanah. Dan dari tanah itu jadilah jasmani kita ini. Jasmani kita itu butuh kepada nutrisi. Dan nutrisi daripada jasmani itu ternyata juga produk dari tanah itu juga. Kita butuh makan dan butuh minum. Dalam konteks ini Allah berikan tuntunan di dalam hidangannya itu agar nutrisi untuk jasmani kita benar bersumber dari yang halalan dan thayyiban. Nutrisi yang bersumber dari yang halal. Dan yang thayyib, yang tentu yang baik termasuk yang bergizi, yang bervitamin, yang berprotein dan lain sebagainya. Sementara syarat halal ini tentu sangat komprehensif. Bukan saja zatnya yang harus halal. Karena bisa jadi zatnya halal tetapi cara mendapatkannya, prosedur pemanfaatnya mungkin tidak halal, maka menjadi halal. Misalnya daging sapi jelas halal, tapi bagaimana kita mendapatkan sapi itu? Kok dengan cara mengambil sapinya orang, mencuri sapi orang, tentu menjadi tidak halal. Hanya karena cara mendapatkannya. Begitu prosedur memprosesnya untuk bisa kita konsumsi. Dia pun harus kita sembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ini juga tidak menjadi halal. Sehingga dengan kata lain bahwa sumber atau nutrisi jasmani harus bersumber dari yang benar-benar bersih. Bersih secara fisik, bersih secara rohani. Bersih secara fisik tentu kita tahu. Bersih secara rohani yaitu cara yang halal, cara yang benar, prosedur yang benar, dan baru kita menjadi yang dapat kita konsumsi. Sementara rohani kita tanpa roh tidak mungkin hidup. Dan rohani itu cuma membutuhkan nutrisi. Nutrisi rohani kita dari apa? Tidak mungkin lagi dari produknya tanah. Nutrisi rohani kita itu adalah justru hidangan Allah ini, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga tidak aneh kalau dalam sebuah ayat Al-Quran mengatakan bahwa dirinya itu adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan seperti itu kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ruh. Ruh. Yang dimana adalah Al-Quran. Di Al-Quran Allah sebut ruh. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa jasad tanpa ruh ini akan rusak. Dan kalau dibiarkan juga akan menebar kerusakan kepada lingkungan alias merusak lingkungan. Ya, dengan ayat ini Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa kehidupan ini tanpa ruh Al-Quran akan rusak. Sebenarnya jasad tanpa ruh akan menjadi bangkai membusuk, dan kalau dibiarkan juga akan merusak lingkungan. Maka begitu kehidupan ini tanpa tuntunan Al-Quran. Ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini baik, ini buruk. Tanpa dikenalkan dengan pahala dan dosa, tanpa dikenalkan dengan surga dan neraka, maka hidupannya akan rusak. Dan kehidupan rusak juga merusak alam semesta ini. Pemirsa yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, berkah kepada Anda sekalian. Ya. Sekali lagi, ya, Al-Quran adalah juga sekaligus nutrisi buat jasmani maupun rohani kita. Untuk jasmani kita, Al-Quran beri petunjuk kepada kita, baik itu asal muasalnya halal atau tidak, halal apa haram, tetapi juga
dosisnya. Di samping halalan thayyiban, dosisnya bukan ada. Dan kita tahu persis sekarang bahwa kelebihan dosis dalam nutrisi jasmani kita kan merusak kesehatan kita. Lemak melebihi batas, kemudian gula mulai batas wajar. Karena ternyata Al-Quran memberi petunjuk kepada kita bahwa semuanya itu ada takarannya. Darah merah kita ada takarannya, darah putih kita ada takarannya, apapun ada takarannya. Maka di samping halalan thayyiban juga kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah yang halal dan yang baik, tetapi juga jangan melebihi takaran, melebihi batas. Ya. Sementara sebaliknya, pemirsa yang berbahagia, ya, Al-Quran hari ini ya, bisa diajarkan kepada anak kecil. Bahkan di hari ini sebenarnya ya, sejak zaman dulu para ulama dulu, para imam mazhab itu dulu masih anak-anak sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Ya, ini menurut teori pendidikan mungkin pemaksaan, pemerkosaan terhadap anak yang akan merusak jiwanya. Tetapi apa yang terjadi? Untuk Al-Quran yang memberikan nutrisi rohani dan jasmani kita itu ya, tidak ada dosisnya. Anak kecil pun bisa melahap Al-Quran dan kita bisa menyaksikan di TV ya. Hafidz Al-Quran Indonesia itu 5 tahun hafal 30 juz, bahkan tidak hanya hafal sampai halaman berapa, baris, 2 baris dari atas apa, setelah ayat 2 baris berikutnya apa, mengalahkan apa namanya ya, komputer yang sekarang ini ya. Padahal menurut teori pendidikan mungkin ya, itu berlebihan, tapi ternyata tidak pernah merusak. Justru menjadi imam besar Imam Syafi'i belum sampai 10 tahun sudah hafal Al-Quran, begitu imam-imam yang lain. Dan hari ini alhamdulillah di negara kita sudah banyak anak-anak yang bisa hafal Al-Quran dalam usia yang masih dini. 4 tahun yang dari Bangka itu sudah hafal 30 dan ikut musabaqah internasional di Mesir, bahkan juara 2 kalau tidak salah. Baru 4,5 tahun. Sehingga itu bukti nyata buat kita ya, bahwa hidangan Al-Quran, hidangan Allah untuk kita yang berupa Al-Quran itu bukan saja menyehatkan jasmani, tapi juga menyehatkan rohani kita. Bahkan orang berpikir pun menyebut dirinya sebagai sifaan lil mu'minin wa sifaan lima fis sudur, penyembuh penyakit, baik penyakit fisik utamanya atau apalagi penyakit rohani, penyakit yang ada di dalam dada, penyakit hati. Maka tidak bisa dipastikan, tidak bisa diragukan lagi bahwa Al-Quran benar-benar nutrisi yang sangat lengkap, hidangan yang sangat lengkap untuk kita, yang akan memberikan nutrisi yang terbaik, baik untuk perkembangan fisik kita maupun untuk perkembangan rohani kita ya. Dan bahkan tentu kita tahu Ramadan yang sangat mulia ini ya, hanya karena Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan. Itu sebagai visualisasi Allah dalam menggambarkan hebatnya hidangan Al-Quran untuk kita semua. Bahkan bukan hanya pada manusia, karena turunnya pada malam hari yang bersentuhan dan waktu malam. Maka waktu malam yang tersentuh itu kita tahu berubah nilainya. Yang panjangnya hanya 12 jam kurang lebih bisa berubah bernilai lebih mulia, lebih afdal daripada berjihad dan beribadah selama 1000 bulan. Dan itu kalau dijadikan tahun kurang lebih adalah 82, sekian tahun penuh dengan ibadah dan jihad, itu masih kalah dengan yang mendapatkan sentuhan Al-Quran yang kita kenal dengan Lailatul Qadar itu.
Bahkan tidak hanya waktu, tempat di mana Al-Quran turun kita tahu, yaitu di Makkah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah terutama. Mekah karena Al-Quran turun di sana, maka mendapat berkahnya Al-Quran demikian rupa. Satu kali sholat di Mekah nilainya melebihi 100.000 sholat di tempat lain, termasuk di tempat kita berada saat ini, karena Al-Quran yang turun di sana. Begitu Madinah, 1000 kali dari tempat yang lain. Sehingga kalau seandainya kita di Mekah itu ya sehari saja sholat tanpa jamaah itu berarti mendapatkan 100.000 kali sholat di tempat lain. Jadi kalau sehari berarti 100.000 hari tempat lain, karena itu kebaikan oleh dilipatkan 10 hari, jadi 1 juta hari. Sekali lagi itu karena Al-Quran yang turun di kota Makkah. Sehingga sungguh akan sangat rugi kalau kita yang oleh Allah dengan karunia anugerah Al-Quran yang sangat luar biasa ini sampai mengabaikan tadi seperti larangan, maka fala tahjuru, jangan kau abaikan sama sekali, karena hidangan yang sangat luar biasa yang tidak ada tandingannya. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, sekali lagi Ramadan adalah bulan Al-Quran, sehingga sungguh sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkan hidangan Allah ini dalam bulan Ramadan yang mulia ini untuk memberikan nutrisi jasmani kita mohon kepada rohani kita. Maka dalam kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan para pemirsa semua dimanapun Anda berada, mari jangan sia-siakan hidangan Allah yang sangat mulia ini. Mari kita manfaatkan secara optimal, jangan biarkan hari berlalu tanpa ada satu ayat pun yang kita baca. Mari kita jadikan diri kita Al-Quran yang berjalan di atas planet bumi. Dengan tiada hari tanpa yang kita baca, maka insya Allah sama dengan Al-Quran Rasulullah SAW 22 tahun lebih sekian, kita akan menjadi Al-Quran yang berjalan di atas planet bumi, tentu akan memberkahi bumi kita, khususnya bumi Nusantara. Insya Allah kita akan juga terjauhkan dari segala macam bencana, musibah, maupun penyakit apapun juga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Prof, ini ada satu penanya yang sudah sampai di redaksi kita dari Bapak Ahmad Zuhri dari Krian. Pertanyaannya adalah, ngapunten Prof, apakah boleh kita anggap wabah virus corona ini sebagai salah satu hidangan dari Allah juga? Ya. Monggo Prof langsung dijawab. Boleh saja kita menyebutkan itu. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan wa ma asobakum mi musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian umat manusia, hanyalah sebagai akibat. Akibat dari apa? Akibat dari kesalahan kalian, akibat dari ulah tangan kalian, akibat dari dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Padahal Allah pun sudah memaafkan sebagian besar dosa itu. Jadi ini peringatan buat kita ya, dan bahkan saya bisa mengistilahkan sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Seperti kita orang tua, karena kasih yang pada putra putri, kadang kita harus mencubitnya, kadang-kadang menjewer telinganya, dan yakin tidak ada orang tua yang mencubit melakukan itu ingin menyiksanya. Pasti karena kasih sayang kepadanya, maka terpaksa dicubitnya supaya tidak menjadi orang yang tidak baik ya. Jadi ini juga termasuk hidangan Allah, karena mengingatkan kita agar kita tetap dalam jalan yang benar, tidak menyimpang. Dan belum lagi bahwa di balik itu juga ya, kok kita harus mengorbankan nyawa kita dengan musibah semacam ini. Allah pun memberikan
ijazah buat kita mati syahid. Kalau masih hidup, kita mendapat pahala daripada mendapatkan itu. Ya. Yang kedua ya tentu ya. Tadi saya katakan bahwa untuk hidangan Allah ini tidak ada dosisnya. Ya. Bahkan sebanyak-banyaknya, dan contoh sudah banyak ya. Anak kecil demikian rupa ya. Tidak terganggu jiwanya karena menghafal 30 juz. Apalagi kalau tambah mengerti. Saya kira ada yang agak cacat itu, saya kira siapa namanya lupa saya ya. Itu bahkan sekarang sudah maknanya tiap ayat tahu. Dan hanya 4 bulan sudah menyelesaikan 30 juz itu setelah hafal 30 juz. Ya. Jadi itu kan sangat banyak untuk ukuran umum ya. Hari ini ada kumpulan masyarakat pencinta Al-Quran yang one week one juz, seminggu 1 juz. Padahal di mereka ini satu hari kira-kira bisa 6 juz itu ya. Sama terjemahannya. Gimana? Serta terjemahannya. Iya, dengan terjemahnya ya. Nah tadi itu anak kecil tadi hanya 4 bulan katanya 30 juz tahu dengan terjemahnya ya. Tahu terjemah, tahu maknanya, dan tahu juga mengamalkannya tentunya. Jadi untuk ini bisa sebanyak-banyaknya, tidak ada batas ya. Bahwa menghafalkan namun masih lalai dan banyak syariat Islam. Bagaimana kita menyikapinya agar bisa mengambil hikmah? Ya. Alhamdulillah kalau sekarang banyak ya orang-orang yang menikmati hidangan Al-Quran ini, membacanya, menghafalnya ya. Namun demikian ya, di samping kita mensyukuri itu dan selalu berusaha untuk mendorong kita semua seperti itu, jangan hanya berhenti dengan membaca dan menghafalnya ya. Karena sebenarnya membaca sendiri itu maknanya tidak sekedar melafalkan. Membaca dari qara'a yaqra itu maknanya juga menghimpun. Jadi orang yang membaca itu prosesnya mulai dari menghimpun huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, akhirnya informasi demi informasi, dan selanjutnya dengan meresponnya, itu membaca. Jadi membaca yang utuh itu seperti itu ya. Makanya kalau kita membaca misalnya dilarang kencing di sini kecuali kucing ya. Itu kadang kita ketawa. Kenapa? Karena sudah menghimpun huruf demi huruf, membaca M dan selanjutnya ya, menghimpun makna tiap kata, menghimpun informasi, kemudian meresponnya. Kenapa kita tersenyum? Karena tadi kok lucu. Nah, dilarang kencing kecuali kucingnya. Itulah membaca sungguhnya. Membaca Al-Quran tentunya lebih dari itu ya. Tidak hanya melafalkan huruf demi huruf, kalimat demi kalimat ya, ayat demi ayat, tetapi menghimpun informasi, apa perintah, apakah larangan, apa informasi yang sebenarnya mengajak kepada kebaikan, kemudian kita respon dengan amal perbuatan kita. Baik Prof, ini sudah ada yang bertanya lagi. Di dalam surat Al-Maidah ayat terakhir, tepatnya ayat 115, yang terdapat ungkapan barang siapa yang kafir sesudah turun hidangan itu, maka akan Allah siksa. Bagaimana halnya dengan umat akhir zaman ini, Prof? Mohon pencerahannya dari Bapak Subhan di Gresik. Ya. Ini tadi memang saya meyakini masih berlaku untuk syariat umat sebelum kita. Sementara kita ya, kalau doa kita dikabulkan oleh Allah ya, kita orang yang beriman itu harus menjadi orang cerdas, kata Rasulullah, menjadi orang yang aneh bin ajaib. Yaitu apa? Karena kalau dulu ada istilah maju kena mundur kena, orang yang beriman itu maju dapat mundur dapat. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita syukuri, kita pun mendapat pahala tambahan. Ketika mendapatkan musibah, ujian, cobaan, kita menyadari bahwa itu akibat kesalahan kita.
kita introspeksi karena kita salah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita menggantikan amal perbuatan yang baik, maka kita pun mendapatkan tambahan pahala. Belum lagi musibah juga tadi menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan kalau kita gugur di dalam musibah itu, kita mendapatkan juga kehormatan sebagai orang yang mati syahid. Yang namanya tentu ahli surga, dan ini juga orang yang aneh bin ajaib juga. Kenapa? Karena orang yang syahid nanti itu anehnya itu pernah minta untuk keluar dari surga. Kalau penghuni neraka minta keluar itu semuanya, nggak ada yang tidak, ya. Tapi kalau penduduk surga ingin keluarkan aneh. Tapi ternyata kenapa kok ingin keluar? Ternyata karena ingin agar generasi pun mengikuti jejaknya. Bahkan berjuang dan Allah yang berakibat gugur itu memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga agar mereka tidak segan-segan juga untuk mengikuti jejak mereka untuk mati syahid. Jadi ingin memberikan itu, namun Allah menjawab, karena ketentuan Allah tidak ada yang di surga kemudian dikeluarkan ke dunia lagi, maka Allah lah yang memberitahukan kepada kita melalui hidangannya itu dengan dua ayat dalam Al-Quran, yang satu ada dalam surat Ali Imran, yang dalam surat Al-Baqarah. Yang jangan sekali kalian menyangka, mengira saja jangan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tidak, bahwa mereka hidup selamanya. Indarim yurzakun, ya, diberi pahala, diberi rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-Baqarah jangan sekali mengatakan bahwa yang mati di jalan Allah itu adalah mati. Tidak, mereka hidup, namun kalian sayang tidak bisa menyadarinya, ya. Pemirsa yang berbahagia, kali itulah hidangan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang jangan sampai kita menyia-nyiakannya, apalagi kok ini, ya, kita manfaat, kita nikmati di dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Tentu pahala berlipat ganda, ya. Kita tahu suatu yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Yang sunnah disama dengan yang fardu pahalanya. Belum lagi awal Ramadan, ya, Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian 10 hari yang kedua insya Allah kita diampun segala dosa kita. Dan 10 hari yang terakhir insya Allah kita semua dibebaskan dari ancaman api neraka. Betapa bahagianya kita semua, para manusia yang berbahagia, ya. Inilah sekali lagi hidangan Allah untuk kita semua, ya. Akhirnya mari sama-sama berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, baik kesempatan hidup ini khususnya, juga anugerah iman yang diberikan kepada kita, juga hidangan Allah yang turun kepada kita, mari kita nikmati semaksimal mungkin kemampuan kita, jangan sampai kita sia-siakan, ya. Semoga kita semua mendapat berkahnya semua, dan insya Allah bahagia fiddin wa dunya wal akhirah, terhindarkan dari ancaman api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ala sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu syaqati wan nar. Allahumma jil Qur'ana hujjatan lana la alaina. Allah nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa hasin akhlaqana bi jahil Qur'an wa najjina minan nar bi syafaatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi barakatil Qur'an. Allah jalna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma aslih lana dinana allati wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin.
Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, telah kita ikuti bersama ngaji online bersama dengan Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Rumrawi MA. Kami ucapkan terima kasih Prof. Sama-sama. Atas pencerahannya pada kesempatan kali ini. Adik-adik dari Remaja Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, terima kasih. Dan juga para pemirsa televisi dan para pendengar radio dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni. Selamat berpuasa. Saya Cita Helmi undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.